Baik, kita lanjutkan kembali ya. Eee, jadi, saya ulangi kembali untuk pasien-pasien DM, yang nilai atau hasil pemeriksaannya menunjukkan HbA1c-nya kurang dari 7,5%, maka rekomendasi yang pertama adalah, pasien, diminta untuk melakukan, terapi non-farmakologi terlebih dahulu. Namun, jika dalam waktu 3 bulan HbA1c-nya belum mencapai target atau nilainya masih lebih dari 7%, maka sudah boleh diberikan antidiabetik ya, monoterapi antidiabetik ya, satu obat. Namun, jika kemudian setelah penggunaan monoterapi antidiabetik selama 3 bulan, kita sarankan untuk dilakukan pemeriksaan HbA1c kembali. Nah, jika HbA1c belum mencapai sasaran dalam waktu 3 bulan, maka penggunaan obat sudah menggunakan dosis optimal ya, maka dapat dipertimbangkan penambahan antidiabetik yang lain. Tentunya dengan golongan yang berbeda, mekanisme yang berbeda, sehingga pasien boleh diberikan kombinasi 2 obat antidiabetik. Namun sebelum itu pastikan juga kepatuhan pasien ya, kepatuhan minum obat pasien. Khawatir jangan-jangan pasien belum bisa atau terapi belum berhasil bukan karena tadi dosisnya belum optimal atau obatnya tidak berefek, tapi bisa jadi pasien tidak patuh terhadap pengobatan maupun tidak patuh terhadap gaya hidup pasien, gaya hidup yang sehat ya. Nah, jika kepatuhan pasien sudah dipastikan baik, kemudian modifikasi gaya hidup yang sehat juga sudah baik, namun masih belum terkontrol dalam waktu 3 bulan atau HbA1c-nya belum terkendali ya, maka bisa dipertimbangkan penambahan antidiabetik yang lain sehingga pasien mendapatkan kombinasi 2 antidiabetik. Boleh metformin dengan alfa glukosidase inhibitor, boleh metformin dengan DPP-4 inhibitor, boleh metformin dengan thiazolidinedione dan lain sebagainya ya. Silahkan dengan mempertimbangkan tentunya keamanan, efektivitas, ketersediaan dan biaya. Kemudian bagaimana jika pertama kali pasien datang gitu ya, nilai HbA1c-nya sudah lebih dari sama dengan 7,5%. Maka pada pasien-pasien yang sejak pertama kali pemeriksaan nilai HbA1c-nya sudah lebih dari sama dengan 7,5%, selain modifikasi gaya hidup atau terapi non-farmakologi, pada pasien-pasien ini harus sudah mendapatkan monoterapi antidiabetik oral. Ya, mohon dicermati. Jadi untuk pasien-pasien yang nilai HbA1c-nya sejak pertama kali lebih dari sampai dengan 7,5%, misalnya 8%, 7,5%, 8,5%, dan lain sebagainya, maka selain dengan modifikasi gaya hidup sehat, pasien sudah harus mendapatkan antidiabetik, monoterapi antidiabetik. Tentunya selalu mempertimbangkan 4 aspek ini ya. Dan pengobatannya bisa sangat individual ya. Jadi antar satu pasien dengan pasien yang lain belum tentu sama pengobatannya, bisa jadi berbeda ya, sesuai dengan kebutuhan, kondisi klinis pasien ya, ada tidaknya penyakit penyerta atau ada tidaknya kontraindikasi dengan pasien sehingga pengobatannya bisa saja berbeda ya, namun bisa juga sama. Nah, kemudian jika sama seperti tadi ya, jika dalam waktu 3 bulan pemeriksaan HbA1c belum mencapai target, belum belum mencapai targetnya yaitu kurang dari 7%, maka sama bisa dipertimbangkan kombinasi obat ya, 2 obat dengan golongan yang berbeda dan mekanisme kerja yang berbeda tentunya ya. Dan sebelumnya pastikan juga kepatuhan pasien. Itu sangat penting ya,
karena kadangkala pengobatan atau gula darah tidak terkendali, salah satunya karena pasiennya bisa jadi tidak patuh terhadap pengobatannya.